dan hal-hal yang berkenaan dengannya, maka kita wajib untuk sama-sama belajar dan mengetahuinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi masyayikhihi fi ad-darain amin ila al-qiyamah. Babu zakatil fitri, bab yang menjelaskan tentang zakat fitri. Sebagian lagi mengatakan zakat fitrah, begitu. Mengapa dinamakan dengan zakat fitr? Nah, dalam istilah bahasa Arab itu al-fitr ini artinya adalah berbuka, begitu. Makanya dalam istilah berbuka puasa itu adalah al-iftar, berbuka. Selesai dari puasa maka kita berbuka. Maka karena kita telah menyelesaikan seluruh hari-hari puasa, maka ketika masuk iftar yang terakhir, itulah mulai diwajibkan kita untuk apa? Untuk melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Maka diambil dari sana. Ulama juga mengatakan al-fitr ini atau fitrah ini adalah khilqah, adalah al-badan, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa badan kita. Maka nama lain dari zakat fitrah itu adalah zakatul badan, zakat badan, begitu. Beda dengan zakat mal. Bedanya apa? Kalau zakat mal ini orangnya sudah harus harus besar dan dia punya kekayaan, begitu. Tapi kalau zakat fitrah, hatta anak kecil pun yang baru lahir dengan syarat-syarat nanti, maka dia juga dikenakan kewajiban untuk membayar zakat fitrah, walaupun bukan dirinya sendiri, tapi dari walinya atau dari orang tuanya, begitu. Bedanya seperti itu. Makanya dinamakan dengan zakatul badan. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang telah tazakka, membersihkan dirinya dengan apa? Dengan melakukan di sana yaitu zakatul fitrah. Aflah, orang yang beruntung. Kenapa? Orang yang beruntung adalah ia yang selalu membersihkan dirinya dari segala dosa yang tidak bisa lepas dari manusia. Seperti itu. Dan ini didukung dengan hadis Rasulullah SAW, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lahwi wal rafath. Nabi bersabda bahwasanya zakat fitr ini atau zakat fitrah ini tuhratun lis-shaimi, adalah pembersih untuk orang yang berpuasa dari apa? Dari sesuatu yang melenakan dia, dari sesuatu kesia-siaan dan sesuatu yang keji, dari apa yang ia lakukan selama ia berpuasa. Begitu. Maka kita tidak bisa lepas dari mungkin berkata-kata yang kurang baik, begitu. Kemudian juga dari hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat ketika puasa. Begitu. Potensinya sangat besar sekali di tengah-tengah kita yang mungkin teknologi semakin canggih, HP tangan kita, begitu. Maka mungkin banyak kesia-siaan yang kita lakukan di hari-hari Ramadan. Maka zakat fitrah ini adalah sebagai kafarah atau sebagai jebrul, sebagai penebus atau penyempurna dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu. Sebagaimana dalam sholat itu ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Gunanya apa? Sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah adalah sebagai penyempurna dari sholat wajib kita yang berkemungkinan banyak kurangnya. Begitupun Allah berikan sebuah solusi dari kemungkinan kita yang melakukan hal-hal yang kurang baik,
banyak kekurangan-kekurangan di dalam di dalam puasa kita, maka hadirlah zakat fitrah untuk menyempurnakan itu. Melihat juga pahala dari puasa ini adalah pahala yang kemungkinan sangat besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi dan aku sendiri yang akan memberikan pahala itu kepada orang yang melakukan puasa. Bedanya apa? Bedanya zakat misalkan, kemudian sholat, kebaikan yang lain itu Allah langsung kasih kepada orang tersebut pahalanya, gitu, langsung dikasih. Bedanya dengan puasa itu enggak langsung dikasih kebaikannya, tapi Allah yang pegang terlebih dahulu, kemudian di akhirat baru Allah kasih. Apa faedahnya? Faedahnya ada sebuah kitab karangan ulama begitu yang mengatakan bahwasanya suatu saat orang di yaumil qiyamah itu ada yang membawa dari banyak amal-amal dia, pahala sholatnya, pahala sedekahnya, semua dia bawa. Kemudian tak kala dia membawa dari pahala-pahala itu, maka ada seorang yang datang mengadu bahwa orang yang membawa banyak pahala tersebut ini melakukan kezaliman terhadap dirinya. Ya Allah, faqad saraqa maliha, dia telah mengambil dulu hartaku. Ada yang datang lagi, ya Allah, orang ini dulu pernah menyakiti aku dengan perkataan yang tidak baik. Maka sedikit demi sedikit itu pahala orang tersebut diambil. Satu orang selesai, mati seorang lagi menuntut di mahkamah akhirat. Ambil lagi, datang lagi, ambil lagi. Kemudian berkata malaikat, ya Allah, sungguh sudah tidak ada pahala yang tersisa dari orang ini yang tadinya dia punya banyak tabungan pahala. Kemudian dalam kitab tersebut Allah katakan, ya ayyuhal malaikat, wahai malaikat, kalau sudah tidak ada lagi kebaikan dari dirinya, maka orang yang dulu pernah dia zalimi, ambillah keburukannya, maka limpahkan keburukan itu kepada orang yang menzaliminya. Terus sehingga jadilah yang awalnya ia memiliki kebaikan-kebaikan, lantas kebaikan itu berubah 180 derajat menjadi keburukan. Kenapa? Karena dia telah berbuat zalim kepada orang selama ia hidup di dunia. Sebelum saya lanjutkan, kita dari cerita ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa pahala selain di pahala puasa itu bisa diintervensi oleh orang lain, bisa dituntut oleh orang lain. Karena dia yang memikul sendiri, bisa diambil kemungkinan oleh orang lain pahala tersebut. Begitu. Tapi tidak dengan puasa. Nah, ketika orang mengalami kebangkrutan ini, bangkrut artinya habis dari pahala-pahalanya, maka wahadihi ta'ti faidatus shaum. Ketika ini hadirlah faidah dari apa? Dari puasa yang ia lakukan. Karena pahala puasa ini tidak dia pikul sendiri, puasa ini pahalanya Allah yang memegang, maka pahala tersebut tidak bisa diintervensi, tidak bisa dituntut oleh siapa? Oleh orang-orang itu. Sehingga pahala dia aman. Ketika dia merasa putus asa, ketika keburukanlah yang ia peroleh itu, maka Allah berkata padanya, ya abdi wahai hambaku, innaka la tuzlam, sungguh kamu tidak dizalimi. Dia kaget. Bagaimana maksudnya ya Allah? Pahalamu boleh habis,
tapi pahala puasamu sungguh masih aku pegang dan aku berikan sekarang kepadamu. Fayunajjihi minanna, maka pahala yang aku simpan dan aku berikan sekarang kepadamu sungguh ini menghindarimu dari siksaan api neraka. Subhanallah. Maka inilah yang harus menjadi sebuah dorongan dan motivasi bagi kita, mengapa kita harus menyempurnakan puasa kita dengan juga melakukan ibadah atau menunaikan zakat fitrah. Semoga dengan kita menunaikan zakat fitrah untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak istri kita, ini semoga menjadi sebuah penyempurna sehingga pahala puasa ini akan menyelamatkan kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka tak ayal untuk orang-orang yang rajin dan suka berpuasa, Allah menyiapkan satu buah surga namanya surga Ar-Rayyan, khusus untuk orang-orang yang suka berpuasa. Kenapa? Karena Allah senang kepada orang yang berpuasa, sehingga Allah langsung memberikan memberikan upah langsung kepadanya. Ilustrasinya orang yang bekerja ini, kalau kita analogikan ibadah-ibadah yang lain itu ada takaran UMR-nya. Misalkan UMR-nya 5 juta dikasih langsung. Yang gaji itu adalah perusahaan, sama dengan pegawai yang lain. Tapi khusus puasa ini pemilik perusahaan langsung yang akan memberikan gaji kepadanya. Jika potensi untuk diberikan gaji yang lebih banyak karena si pemilik perusahaan ini suka kepada dia karena dia rajin, maka potensinya dia akan bisa mendapatkan berkali-kali lipat dari apa yang orang lain dapatkan. Jadi pusat langsung yang memberikan gaji, bukan gaji perusahaan. Karena kalau gaji perusahaan ini tertakar 5 juta saja, itu pahala dari ibadah-ibadah yang lain selain puasa. Sedangkan puasa langsung Allah sendiri yang memberikan ganjaran. Maka hadirin sekalian, kita lanjutkan dari pembahasan zakat fitrah ini. Maka zakat fitrah ini adalah pembersih dari segala kotoran-kotoran yang kita lakukan selama kita berpuasa, sehingga dia menjadi penyempurna. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, dan ini sebagai pemberian berupa makanan kepada al-fuqara wal masakin, kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Begitu. Hari mereka yang tidak punya, mereka sama untuk untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Begitu. Maka dari ini sungguh zakat fitrah ini mengajarkan kita untuk bagaimana berhubungan vertikal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja tidak cukup, tapi kita juga harus menjaga hubungan horizontal kita kepada sesama manusia. Puasa kita adalah Allah Subhanahu wa taala langsung, tapi ketika kita disyariatkan untuk melaksanakan zakat fitrah, maka ini mengandung pesan sosial agar bagaimana kita itu peduli kepada orang lain, khusus kepada fuqara wal masakin. Baik. Hukumnya adalah wajibatun bil ijma'. Hukumnya adalah wajib bil ijma'. Begitu. Tentunya nanti dengan syarat-syarat yang akan dipaparkan setelah ini. Jadi wajib. Sampai kewajiban ini Sayyidina Abu Bakar waktu itu pernah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sampai diperangi, sampai dikirim pasukan-pasukan itu untuk memerangi mereka-mereka yang keluar dari Islam, juga mereka-mereka yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Saking pentingnya zakat ini, saking wajibnya zakat ini, begitu. Maka kita yang punya keluasan rezeki sungguh menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat tersebut, begitu. Baik. Yang pertama syaratnya adalah Islam. Zakat fitrah ini Islam, begitu. Jadi kalau non muslim tentu tidak wajib zakat fitrah. Kemudian yang kedua, itu syaratnya adalah fadlan an nafaqati wa nafaqati iyalihi. Dia ketika berzakat ini memiliki harta yang lebih
daripada hartanya dan harta orang-orang yang wajib ia nafkahi. Begitu. Seorang ayah punya istri, seorang suami punya istri, nafkahi, punya anak yang wajib ia nafkahi, begitu. Punya orang tua yang wajib ia nafkahi, begitu. Maka orang-orang ini harus dipastikan dulu, begitu, terpenuhi nafkahnya. Jika kita membayar zakat, kemudian anak istri kita kelaparan tidak bisa makan, maka tidak wajib zakat bagi dia, begitu. Apalagi dia sendiri, begitu. Dia nggak bisa makan kalau bayar zakat, begitu, maka zakat tidak wajib bagi dia, begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang terakhir adalah adraka akhir Ramadan wa adraka awwala Syawal. Adalah wajib, letak wajibnya adalah untuk orang-orang yang yang mendapati akhir dari bulan Ramadan dan juga mendapati awal dari Syawal, begitu. Jadi sebelum maghrib, setelah maghrib, begitu. Sebelum maghrib, setelah maghrib. Jika ada orang misalkan meninggal, gitu, meninggal sebelum maghrib, maka tidak wajib bagi dia, begitu. Atau orang yang menikah misalkan setelah maghrib sah, begitu, setelah maghrib kemudian dia ijab kabul, maka kewajiban zakat fitrah untuk diri dia saja, untuk istrinya tidak. Kenapa? Karena dia, istrinya ini menjadi wajib nafkahnya ini kapan? Hanya ketika dia di awal dari Syawal, begitu. Karena ketika dia ijab kabul, istrinya ini menjadi beban nafkahnya ini tidak memenuhi syaratnya tadi sebelum mendapati akhir Ramadan dan awal Syawal, seperti itu. Itu syaratnya 3. Baik. Nah, seperti juga untuk bayi kan wajib juga. Nanti orang tua yang nafkahi bayi apabila dia lahir setelah maghrib, maka dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia hanya mendapati awal dari bulan Syawal saja. Jadi syaratnya harus mendapati akhir dari Ramadan dan awal dari bulan Syawal, seperti itu. Baik. Awqatu ikhraji zakatul fitrah. Sekarang pertanyaannya, kapan kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut? Begitu. Waktunya ada 5, begitu. Ada waktu wajib, begitu. Idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Nah, tadi waktu wajibnya adalah ketika dia mendapati Ramadan dan juga mendapati Syawal, begitu. Itu waktu wajibnya. Kemudian waktu fadilah, ada waktu yang fadilah, waktu yang sangat dianjurkan, waktu yang konsekuensinya nanti kepada orang yang melaksanakannya mendapatkan pahala yang melimpah, yang banyak dari itu. Kapan? Yaumul 'Aidi ba'da tulu'il fajr, adalah di hari Id, begitu. Di hari Id setelah sholat subuh, wa qabla sholat ini, setelah sholat subuh dan sebelum pelaksanaan sholat Id. Nah, kan sekarang ini. Nah, sekarang waktunya nih, sekarang misalkan hari Idul Fitri. Nah, sekarang setelah subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Id, ini pahalanya sangat besar. Waktu fadilah, waktu yang sangat dianjurkan, begitu. Di antara subuh, waktu subuh selesai, setelah subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ustaz, di sini sholat Idul Fitri jam 9 misalkan, tetap dia masuk dalam kesunnahannya. Yang penting batasnya adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut. Itu waktu fadilah. Sekarang bagaimana Ustaz? Kan sekarang kita mengeluarkan zakat ada dari awal Ramadan, begitu, pertengahan, begitu. Lantas bagaimana? Apakah boleh begitu menunaikan? Sedangkan kan kita belum
menemui, belum tentu ada umur nanti, misalkan di awal Syawal. Nah, ulama memperbolehkan itu. Maka ulama mengatakan ada waktu jawaz, waktu yang dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Min awali Ramadan. Dari awal Ramadan kita sudah bisa langsung menunaikan zakat fitrah. Ustaz, kemudian ada yang meninggal Ramadan awal dia kasih zakat, kemudian 15 meninggal begitu. Maka bagaimana? Maka berasnya boleh diambil lagi. Boleh begitu. Ya, tapi beras cuma 2-3 kilo, bismillah. Pahalanya buat yang wafat begitu. Nah, jadi seperti itu. Waktu jawaz, waktu yang dibolehkan gitu. Jadi jangan pusing lagi, harus juz'un min Syawal, juz'un min Ramadan, tidak. Jadi meskipun dari awal Ramadan, yang penting sudah masuk Ramadan, kita sudah diperbolehkan untuk menunaikan zakat fitrah gitu. Baik, kemudian ada waktu karaha, waktu yang makruh ini. Makruh jadi ya pahalanya ya ala kadarnya gitu. Takhiruha an sholatil Id ila ghurubi syamsi. Mengakhirkan zakat ini setelah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib, itu karaha, makruh. Nah, kecuali illa limaslahatin kan tidhari qaribin aw faqirin shalihin. Kecuali ada uzur, kan makruh zakat setelah waktu makruh adalah dari setelah sholat Idul Fitri sampai maghrib di lebaran hari pertama. Ini makruh. Tapi menjadi tidak makruh, menjadi baik ketika ada maslahat, ada kebaikan di dalamnya, ketika kita menanti-nantikan. Seperti apa? Kan tirori qaribin. Seperti biasanya ada keluarga kita ini datang biasanya sore atau siang. Kebetulan orang yang datang ke rumah kita ini keluarga dekat, dekat. Cuma dia memang dalam keadaan memang dia kondisinya miskin, gitu, fakir. Maka ketika kita biasanya nih fulan bin fulan saudara ini biasanya datang sore atau siang begitu. Maka ketika dia menunggu untuk datang keluarganya itu, maka ini nggak menjadi sebuah kemakruhan gitu, karena dia melihat masalah. Atau kafakirin soleh, biasanya ada orang fakir cuma dia soleh, kadang mampir setiap kali setiap kali lebaran pertama itu dia biasanya datang menjelang maghrib atau ya sore-sore gitu. Maka ini nggak menjadi kemakruhan. Kenapa? Karena di sana ada masalah. Kan baik sebaik-baiknya zakat adalah zakat kepada aqarib dulu, pada orang-orang terdekat dulu begitu. Atau kita berikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang memang benar-benar mentasawufkan, yang kita yakin dia menggunakan hartanya dengan kebaikan begitu. Orang soleh kan mansolha lidinihi wa umuri dunyahu. Orang soleh adalah orang yang dapat membalanskan kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya begitu. Kalau kita yakin akan hal tersebut, orang ini datang kemudian kita kasih di sana, maka ini tidak menjadi kemakruhan begitu. Atau yang terakhir, waktu hurmah, ada waktu yang haram untuk melaksanakan zakat fitrah, tapi haramnya menjadi kewajiban, tetap wajib. Tapi ini konsekuensi dia, karena menanti-nantikan, akhirnya masuk ke waktu haram. Haram artinya di sini bukan berarti tidak boleh, karena fitrah ini wajib ditunaikan begitu. Waktu haram ini adalah konsekuensi dari dia itu menanti-nantikan, maka tidak berdosa. Kapan itu? Takhiruha an yaumil 'idi illa al-maghrib, adalah mengakhirkan sampai datang lebaran kedua begitu, sampai keluar dari lebaran hari pertama. Nah, itu waktu hurmah, itu waktu haram, baru menunaikan di hari kedua. Nah, ini nggak boleh. Nah,
illa li'udhrin. Nah, sama juga kecuali ada uzur. Fa yajuzu ta'khir, maka apabila ada uzur boleh dia mentakhirkan, boleh dia menundanya. Wa takunu qada'an. Nah, niatnya nanti qada, begitu. Kenapa? Karena dia sudah di luar dari waktunya. Biduni ithmin, tanpa ada dosa, begitu. Kalau yahdur malu, seperti uangnya belum ada. Saya misalkan duit pas-pasan gitu. Tapi setelah datang atau setelah lebaran kedua begitu, rezekinya baru datang. Nah, maka boleh dia melakukan, tapi niatnya qada'an. Begitu. Kalau yahdur malu, hartanya belum hadir, belum ada pada waktu itu. Begitu. Aulan yajidil mustiqalah, atau ketika dia punya uang dan ingin menunaikan, pada saat itu nggak ada mustahik. Misalkan orang tinggal di luar negeri misalkan, gitu, yang minoritas Islam minoritas nggak ada, gitu. Dia tunggu, akhirnya baru ada nanti kapan setelah maghrib atau besok di hari ketiga misalkan, maka tidak apa-apa mentakhirkannya. Kenapa? Karena ini uzur. Alam yang ada mustahiknya belum ada, siapa mau dikasih kalau nggak ada mustahiknya? Gitu. Di Indonesia semua mayoritas Muslim, tapi bagaimana saudara kita yang hidup di belahan dunia yang dia hidup Islam sebagai minoritas, kan kadang-kadang agak susah juga. Nah, itu adalah gambarannya. Jadi ada yang wajib, ada yang waktu fadilah, waktu yang sangat bagus, ada waktu makruh, ada waktu yang boleh, dan ada waktu yang haram, begitu. Nah, sekarang karena sebentar lagi. Nah, sekarang menjadi sering jadi pertanyaan. Ini kalau saya ini cukup banyak gitu. Menjadi pertanyaan sekarang, zakat, ada zakat uang gitu. Ada zakat langsung. Untuk dari mazhab Imam Syafi'i sendiri itu tidak boleh masalah zakat itu dari uang, benar? Nggak boleh, karena memang wajib dikutil dengan makanan pokok dari tempat tersebut, gitu. Jadi kita yang biasa nasi makannya beras, yang tiba-tiba kita kurma atau gandum, begitu. Nah, karena begitu, karena ini kan untuk ada bagaimana dimakan. Kalau kita kurma atau gandum, ya belum tentu orang di sana memakan itu. Sedangkan penyaluran ini harus benar-benar, harus benar-benar dari bahan yang bisa dimakan. Nah, bagaimana dengan uang? Ya, kalau dengan uang misalkan udah mepet, bagaimana dengan uang? Juga nggak sembarang juga. Sekarang kan kadang kita beras berapa? Beras itu 2 kilo di sini 2,75 kilo sampai 3 kilo begitu dalam Imam Syafi'i. Wah, kita takarin aja ini, begitu. Takarin beras kita 10.000, berarti 30.000. Nah, ini disalahkan juga oleh ulama, begitu. Kenapa? Karena uang ini yang memperbolehkan adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan. Sehingga ketika kita bertaklid kepada beliau, kita nggak bisa pakai aturan dari mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kilonya itu 3 kilo. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu 3,8 kilo. Dan itu pun bukan, Imam Abu Hanifah kan beliau itu kurma gandum bur, gitu, kurma. Jadi beliau itu seharga kurma, otomatis kurma lebih mahal, gitu. Jadi otomatis harga kurma misalnya 50.000, nah dikali itu 3,8 kilo atau 4 kilo lah, gitu. Jadi 200.000, gitu. Jadi nggak bisa kita memakai mazhab Imam Hanifah, tapi aturannya pakai mazhab Imam Syafi'i, gitu. Itu yang kadang salah, gitu, yang kadang salah, sehingga nanti dipertanyakan nanti kesahan dari zakat fitrah tersebut. Nah, kemudian yang paling gampang di masjid, ya paling gampangnya ya masjid bermitra dengan mungkin kios-kios sebelah, gitu.
Jika misalkan sekarang orang agak ribet begitu, misalkan tengah-tengah kota agak ribet untuk beras, bawa beras, mereka pakai uang aja Ustaz, pakai uang aja. Nah, masjid bisa menyediakan beras untuk dibeli dulu, baru kemudian diberikan gitu. Agar kita tidak usah bertaklid, kita memberikan kemudahan saja. Dan di situ pun masjid boleh ngambil untung, artinya kan berdagang tuh, berdagang. Ya cuma untungnya ala kadarnya lah gitu, karena ini kan untuk masalah orang. Nah, boleh itu diambil untuk kebaikan masjid, begitu. Kemudian beras yang dibeli oleh jamaah kemudian dia dizakatkan, itu yang paling mudah, gitu. Nah, kemudian juga masalah yang baligh. Kadang kan kita bingung anak kita begitu, ada yang sudah balik, sedangkan orang yang sudah balik ini sudah tidak ditanggung oleh orang tuanya lagi gitu. Kalau laki-laki ya paling umur 15 tahun begitu, atau dia sudah mimpi basah, maka dia bukan ditanggungan dari orang tuanya lagi gitu. Maka orang tuanya kalaupun ingin menzakatinya, ini penting, menzakati anak tersebut, anaknya dia, maka dia harus izin dulu. Labudda al-istidzan itu, izin dulu. Anak bapak zakatnya langsung nawaitu an ukhrija zakat al-fitrati an waladi, untuk anak saya lillahi ta'ala. Tapi izin dulu. Kalau nggak izin ke anaknya, meskipun ini baik, kalau nggak izin zakatnya nggak sah. Gitu. Kalau nggak izin ke anaknya nggak sah. Atau jika ingin mendapatkan fadilah, fadilah dan tarbiyah, mendapatkan keutamaan dan juga pendidikan, beli beras kasih ke anaknya yang kemudian menunaikan itu, dia sendiri yang langsung untuk belajar. Dan sampai anak kita sampai dewasa nggak ngerti kata kita itu apa ya, gimana penunaiannya, padahal itu wajib. Ketika dia nggak melakukannya, maka dia bisa berujung pada dosa seperti itu. Yang terakhir banyak sekarang bingung, Ustaz saya pulang kampung, saya bayar zakat fitrahnya di Wangun atau di Jawa gitu, di mana? Nah, untuk bayar zakat fitrahnya adalah di mana kita berlebaran gitu. Jadi jika memang nanti pulang kampung, misalkan pulang kampung ke Surabaya misalkan, maka nanti kita tunaikan itu di Surabaya gitu. Tidak tunaikan di sini, karena letak kesunahannya adalah di mana kita melakukan atau mendapatkan akhir dari Ramadan dan awal dari Syawal. Kecuali nanti ada nakluz zakat, memindahkan, dan itu adalah qol, ya, al-qol sebagai ulama. Masih ada pendapat-pendapat yang kuat, maka marilah kita untuk melakukan dari pendapat-pendapat tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Walaupun memang kalau secara terperinci banyak sekali masail-masail dan juga